Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Apaan tuh? Keyakinan kelas itu sama dengan hampir mirip dengan peraturan, artinya ketentuan yang berlaku selama di pembelajaran itu. Tapi kenapa kita tidak menggunakan kata peraturan, melainkan menggunakan kata keyakinan? Karena kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah dan mungkin ada sedikit tekanan dari kata peraturan tadi, kalian ada katakan yang menggunakan kata peraturan tadi, dengan istilahnya keyakinan. Jadi sesuatu yang kalian yakini, sebuah nilai yang kalian yakini itu adalah benar dan itu bermanfaat, bernilai positif dalam pembelajaran kita. Misalnya dalam kelas ini kita yakini bahwa kita harus saling antar teman, antar guru, kita harus saling menghargai satu sama lain. Benar, itu bernilai positif atau tidak? Bernilai positif. Nanti ibu akan membagikan kalian sebuah sticky note. Silahkan tuliskan nilai-nilai yang menurut kalian penting ditanamkan di kelas. Misalnya tadi yang ibu bilang saling menghargai. Tapi kalimat-kalimat yang digunakan harus bernilai positif. Tidak boleh menggunakan kata dilarang, tidak boleh menggunakan kata ya tidak boleh juga tidak boleh digunakan ya. Dilarang. Jadi misalnya kalau dilarang membuang sampah sembarangan, kita ganti jadi apa? Buang sampah sembarangan. Apa? Kalau dilarang membuang sampah sembarangan, kalimat positifnya jadi apa, Nak? Jangan buang sampah di sini ya. Tidak boleh. Tadi kan nggak ada kata jangan. Tidak boleh membuang sampah di sini. Pintar, buanglah sampah pada tempatnya. Paham? Paham. Ibu bagikan sticky note-nya, silakan diisi. Nanti kita tempel di depan, ya kan? Jadi sticky note-nya ibu bagikan, kalian tulis ya, tulis. Kemudian kita tempel di depan. Setelah semuanya tertempel, kita bahas poin-poinnya apa saja. Kita buat kesepakatan. Kemudian nanti ibu akan minta kalian tanda tangan. Jadi kita semua sepakat dengan aturan tersebut. Oke? Ya, baiklah. Ibu balikan ya. Mengucapkan salam, kemudian adalah menjaga kebersihan. Melepas sepatu di dalam kelas, ini masuk menjaga kebersihan juga nggak? Oke, berarti masuk di menjaga kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya, sama menjaga kebersihan. Memanggil nama teman, bukan nama bapak. Oke, ini masuk poin dalam saling menghargai ya. Panggil sesuai dengan namanya. Oke, nah kalian sudah buat. Katanya biasa harus ada hitam di atas putih. Jadi mari kita buat tanda tangan di mana semua
Assalamualaikum Malik. Waalaikumsalam, Pak. Sudah lama nggak ketemu Malik? Kenapa hari ini Malik ada di sini? Tadi saya ketahuan main HP, Pak, saat belajar. Oh begitu ya, pasti kamu suka main handphone ya? Bapak tahu kok kalau misalkan anak usia kamu pasti suka bermain handphone. Nah kemudian pada pelajaran apa sih? Pada pelajaran itu kenapa kamu main HP? Iya, Pak. Soalnya saya tadi bosan, Pak. Pikiran saya game terus. Oh gitu ya, pasti game bermain handphone game itu pasti asik ya menurut kamu ya? Iya, Pak. Nah sekarang coba kita pikir lagi nih Malik. Kita lihat tindakan kamu itu untuk yang bermain HP pada saat pembelajaran itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita apa belum? Enggak, Pak. Nah jadi keyakinan atau prinsip yang mana sih Malik yang sesuai dengan keyakinan kelas kita? Saya sebenarnya sangat menghargai ilmu, Pak. Mungkin saat itu saya ingin bermain, Pak. Jadi saya tidak menunjukkan sikap itu. Apa kamu yakin menghargai ilmu itu penting buat kamu Malik? Yakin, Pak. Ya saya juga setuju sih kalau misalkan menghargai ilmu itu penting ya, karena itu masuk keyakinan kelas kita, tapi kita juga sepakat keyakinan kelas yang lain juga bisa kita lakukan juga ya kan. Nah habis itu bagaimana sih cara kamu mengatasi itu nanti Malik supaya tidak main handphone lagi? Saya bisa lebih proaktif mulai dengan diri saya agar bisa tidak berpikir untuk bermain game lagi, Pak. Dan saya juga akan mematikan handphone saya saat berada di kelas, Pak. Oke, selanjutnya kamu bisa bersedia enggak memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, jadi orang seperti apa sih Malik? Saya akan menjadi orang yang lebih baik lagi, Pak. Tanggung jawab juga ya? Iya, Pak. Tanggung jawab. Oke, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang bertanggung jawab dan menjadi lebih baik lagi? Bagaimana? Kalau kamu menjadi orang lebih baik bagaimana sih? Nyaman gitu ya? Iya, Pak. Nyaman, bangga, bisa bertanggung jawab gitu kan ya? Iya, Pak. Oke, betul Malik. Baiklah kalau gitu nanti semoga kita bisa sama-sama menyelesaikan masalah ini bersama ya Malik. Iya, Pak. Terima kasih Malik. Sama-sama, Pak. Ya, sehat aja. Baik Ajero, tadi ketika pelajaran Ibu di akuntansi perbankan syariah, Ibu melihat sepertinya Ajero sedang marah dan kalau tidak salah tadi memukul Bayu ya. Kalau bisa ini cerita ada apa? Bayu mencontek pekerjaan saya, Bu, tanpa izin. Saya sudah bekerja keras untuk semaksimal mungkin, tapi malah dia menyalin jawaban saya tanpa izin, Bu. Begitu ya, Ibu mengerti bahwa pasti kesel kan ya, karena seolah-olah kerja keras kita, usaha kita nggak dihargai gitu kan ya, tanpa izin lagi kan ya. Tapi kalau memukul Bayu nih dengan cara memukul, apakah itu benar? Tidak, Bu, saya tahu saya salah karena memukul Bayu, tapi saya sangat kesal kepada Bayu karena mencontek pekerjaan saya, Bu. Baik, Ajero, mari kita pikirkan apa yang terjadi setelah kejadian tadi, dampaknya kepada Bayu sendiri, perasaannya dan teman-teman. Bayu pasti merasa sakit dan mungkin juga malu, Bu. Dan teman-teman di kelas lain terkejut dan mungkin takut pada saya. Betul sekali. Selain kamu menyakiti Bayu secara fisik, kamu juga menciptakan suasana kelas yang tidak kondusif, tidak nyaman. Ya, benar ya. Nah, jadi kalau menurut Zero nih, apa langkah-langkah untuk memperbaiki situasi ini? Saya akan meminta maaf kepada Bayu, Bu, dan saya berjanji untuk tidak memukul atau melakukan kekerasan lagi di dalam kelas, Bu. Ya, betul sekali langkah-langkahnya. Apa ada lagi hal lain mungkin yang menurut Ajero yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahannya Ajero hari ini? Mungkin saya bisa membantu Bayu untuk belajar untuk ujian berikutnya agar bisa dan dia tidak perlu mencontek lagi, Bu. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali. Nanti ketika minta maaf sama Bayu, Ibu akan mendampingi. Ibu senang Ajero menyadari hal ini. Nah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Bagaimana cara Ajero untuk
memperbaiki atau untuk menebus kesalahan Azero kepada Bayu. Saya akan meminta maaf kepada Bayu, Bu, dan saya berjanji untuk tidak memukul atau melakukan kekerasan lagi di dalam kelas, Bu. Ya, itu langkah yang sangat baik Azero. Nah, apa ada hal lain lagi yang kira-kira menurut Azero yang akhirnya tidak akan mengulang lagi kesalahan yang sama? Mungkin saya bisa membantu Bayu belajar untuk ujian berikutnya agar dia tidak perlu mencontek pekerjaan saya lagi, Bu. Oke, itu ide yang bagus sekali. Nanti ketika bertemu dengan Bayu untuk meminta maaf, mungkin Ibu bisa bantu untuk mendampingi. Ya, setuju kan ya? Setuju, Bu. Setuju. Baik, untuk hari ini cukup. Azero bisa kembali ke tempat ke kelasnya ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Musinin dari 11 Lembaga Perbankan Syariah. Saya senang sekali berdiskusi bersama Ibu Dewi karena saya bisa mengontrol amarah saya dan saya bisa banyak belajar untuk bersabar dan tidak melakukan hal yang seperti kemarin saya lakukan. Terima kasih.